Belajar tetap setia kepadamu dan melihat semua ini mendatangkan kebaikan buat kami. Meskipun di dalam keseharian terkadang kami melihat ada hal yang tidak baik di mata manusia. Namun kami belajar ya Tuhan untuk tetap melihat bahwa Engkau Allah adalah Allah yang tetap baik bagi kami. Kami mau belajar ya Tuhan untuk menyadari bahwa hal yang baik daripada Tuhan seringkali melampaui apa yang kami pikirkan, seringkali melampaui apa yang kami inginkan. Karena kami tahu Engkau selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami ada di ruangan ini. Terima kasih ya Tuhan ketika kami boleh berseru, boleh bernyanyi, boleh memuji Engkau ya Tuhan. Karena kami sadar tidak semua orang mengalami seperti apa yang kami bisa lakukan hari ini. Ada orang-orang di jauh di tempat sana ketika mereka sulit untuk beribadah. Ketika mereka dihalangi ketika beribadah. Namun hari ini kami bersyukur karena Engkau tetap baik, menolong kami untuk beribadah. Dan biarlah Tuhan pada saat siang hari ini, ketika kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, ketika kami boleh datang ke tempat-Mu, kami pun mau mendengar akan firman-Mu. Tolonglah, biarlah firman-Mu ini menjadi bekal buat kami untuk menjalani kehidupan yang di depan, yang kami tahu terkadang muncul kesulitan-kesulitan. Tolonglah hamba-Mu di dalam keterbatasannya, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami percaya Roh Kudus jauh mampu menerangkan dengan luar biasa bagi setiap kami yang hadir. Terima kasih, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, jemaat dikasih Tuhan. Kabarnya baik hari ini? Puji Tuhan ya, semuanya tidak ada yang terlampau melebihi begitulah ya, melebihi kekuatan Tuhan tentunya. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang puasa tanpa pencitraan. Bapak ini kasih oleh Tuhan, ketika berbicara mengenai puasa tanpa pencitraan, mungkin ya, sekali lagi mungkin Bapak Ibu suatu ketika itu pernah begitu ya, melihat di media sosial, entah itu postingan, status ataupun apa begitu ya. Mungkin seseorang sempat membagikan foto ketika dia berdoa misalnya di tempat yang begitu indah, dengan caption, dengan tulisan yang begitu rohani. Atau mungkin ada orang yang nulis di status WA, Instagram, dan yang lain, mungkin dengan kalimat, lelah sekali hari ini. Tapi puji Tuhan, masih bisa diberikan kekuatan untuk melayani seharian penuh. Bapak Ibu, di satu sisi kita diberkati dari status orang ini. Amin. Wow, ada orang yang seharian melayani Tuhan, tetapi tetap merasakan ada kekuatan dari Tuhan, betul? Tapi mungkin ada sebagian daripada kita, mungkin tak terucapkan, mungkin dalam pikiran kita, dalam hati kita, ada yang bertanya diam-diam. Ini sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan dirinya sendiri? Di dalam hal ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita boleh melihat zaman kita ini adalah zaman yang tidak sulit kita melihat yang namanya pencitraan. Zaman di mana yang terlihat di luar seringkali lebih penting daripada apa yang ada di dalam. Lebih banyak orang ingin dilihat baik, ingin dilihat saleh, ingin dilihat rohani di luarnya. Tapi mungkin di dalamnya tidak seperti itu. Dan ternyata
ada kabar baik buat kita. Masalah ini bukan hanya masalah di zaman sekarang. Ternyata zaman dulu sudah banyak orang yang mengalami hal ini. Orang yang kemudian mementingkan masalah yang di luar, bahkan ribuan tahun yang lalu, Tuhan Yesus sendiri pernah membahasnya mengenai hal ini. Hari ini kita akan merenungkan sebuah teguran dari Tuhan. Sekaligus saya melihat ini sebagai satu undangan daripada Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18 ini. Undangan untuk mempraktekkan sebuah disiplin rohani yang begitu luar biasa, yaitu puasa dengan cara yang benar. Bapak ini kasih oleh Tuhan, kalau berbicara puasa, mungkin bapak-bapak yang senior sudah sering mengalami ini. Tapi mungkin bagi teman-teman yang masih muda begitu ya, mungkin berpikir atau mungkin semualah ya, berpikir bahwa mengapa harus berpuasa? Apa sih pentingnya puasa? Masih relevankah dengan kita pada zaman ini? Zaman yang begitu nyaman, yang enak, kenapa harus berpuasa? Jujur saja, kalau kita mau mungkin survei kecil-kecilan, mungkin mau bertanya dengan orang di sebelah kiri, kanan kita, depan, belakang, orang dekat-dekat kita, kemudian kita tanya, apakah kamu masih berpuasa? Berpuasa yang hubungannya bukan untuk program tertentu loh ya. Berpuasa yang memang seperti halnya nanti kita baca ini. Mungkin kita berpikir bukankah puasa itu adalah kegiatan ritual yang dilakukan dalam perjanjian lama. Memang betul di dalam perjanjian lama ada puasa yang bisa dilakukan secara komunal bahkan nasional. Ingat ketika Niniwe diingatkan oleh Yunus bahwa Tuhan akan marah karena Niniwe sudah jauh dari Tuhan. Nah kemudian apa? Menyerukan bahwa semua orang yang ada di Niniwe, bahkan ternak pun harus puasa hari itu. Puasa secara nasional. Tapi juga dalam perjanjian lama ada puasa secara pribadi. Ingat ketika Daud hari itu minta petunjuk Tuhan ketika anaknya sakit. Dia pun puasa. Jadi ini bukan hal yang baru, dan ini adalah hal yang dalam perjanjian lama pun sudah dilakukan. Nah bentuk puasa itu dalam perjanjian lama juga ada bentuknya yang tidak makan, ada juga yang tidak makan dan juga minum, ada juga yang berpuasa dari makanan-makanan tertentu, khususnya makanan mewah. Ingat Daniel ketika disuguhkan akan makanan untuk raja, dia tolak. Dia lebih mementingkan bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Nah, kemudian tidak hanya itu. Di dalam kebiasaan perjanjian lama juga selain tidak makan, tidak minum, kemudian menyingkirkan makanan tertentu, di dalam berpuasa mereka juga biasanya memakai kain kabung, kemudian menabur debu di atas kepalanya untuk memberikan tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak jarang juga orang yang berpuasa itu menangis, meratap dengan sungguh-sungguh. Dan juga diiringi dengan mereka membaca firman atau Taurat Tuhan hari itu. Nah, ini adalah kebiasaan orang-orang dalam perjanjian lama. Ya, dalam musim-musim tertentu, dalam hari-hari tertentu, mereka berpuasa. Misalnya di hari pendamaian, mereka berpuasa. Bahkan orang Farisi dikenal saleh, mereka berpuasa seminggu itu 2 kali. Senin dan Kamis. Mereka berpuasa. Begitu salehnya mereka. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tidak berhenti di sana. Dalam catatan perjanjian baru, kita nanti akan menemukan bahwa Yesus pun berpuasa 40 hari, betul? Kemudian muridnya Yohanes Pembaptis juga berpuasa. Kemudian kita menemukan dalam Kisah Para Rasul bahwa murid mula-mula, jemaat mula-mula juga melakukan puasa di dalam Kisah Para Rasul pasal 13. Jadi puasa ini sudah dilakukan sejak dahulu kala. Nah, pertanyaannya, zaman sekarang, kapan kita harus berpuasa? Kapan kita berpuasa saat ini? Ada yang mungkin berkata, saya biasa berpuasa kalau saya membutuhkan sesuatu.
supaya Tuhan menjawab saya, supaya doa saya sepertinya benar-benar serius, saya puasa. Ada juga yang bilang ketika saya sedang berbeban berat, punya masalah, bertubi-tubi mengalami masalah dalam hidup, saya berpuasa. Jujur saja Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, puasa kedengarannya kayak sesuatu yang ketinggalan kalau kemudian kita mengingat hari ini. Apalagi mungkin ada orang yang berkata bahwa buat apa sih nyiksa diri nggak makan. Makan itu enak kok nggak mau makan. Begitu kan? Ada mungkin orang yang berkata kan kita itu hidup di zaman anugerah. Kasih karunia Allah. Kenapa kita harus berpuasa? Pertanyaan-pertanyaan tadi saya pikir valid buat kita pikirkan hari ini. Alkitab memang tidak secara eksplisit memerintahkan dan mewajibkan orang Kristen untuk berpuasa. Bahkan Tuhan Yesus pernah ditanyakan, mengapa murid-muridmu tidak puasa, sedangkan murid Yohanes Pembaptis puasa. Bapak ini kasih oleh Tuhan, sekali lagi puasa bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi coba kita lihat, apa itu pentingnya puasa dan mengapa kita harus berpuasa. Hidup kita ibarat seperti smartphone. Bapak Ibu, saya yakin 99% orang di sini punya smartphone, handphone. Begitu ya. Nah, di dalam smartphone ini seringkali setiap hari begitu ya, seringkali dan setiap hari notifikasinya tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Smartphone kita silih berganti, entah itu notif dari TikTok misalnya, dari WhatsApp misalnya, ya. Dari apa lagi? Dari mungkin yang kerja menggunakan smartphone ada dari Google Classroom misalnya yang lagi kuliah, ada notif-notif tertentu. Yang kemudian notif ini tentunya meminta perhatian daripada kita. Meminta supaya kita merespon. Kalau ada WhatsApp datang ada notifnya, oh berarti meminta kita meresponnya. Dan dunia ini tanpa kita sadari memberikan makan buat kita dengan konten-konten, dengan tren, dengan hal-hal yang seringkali membuat kita sibuk, seringkali membuat kita berisik mungkin karena segala notifikasi tadi. Nah, puasa itu seolah-olah kemudian kita ingin mengatakan gitu ya, atau mungkin kita sedang, kalau misalnya kita sedang berlibur di hotel, kita nggak mau diganggu, untuk room service begitu ya, entah itu mau dibersihin dan sebagainya, kita taruh, aku nggak mau diganggu gitu kan. Seolah-olah ketika kita berpuasa kita sedang menombol, jangan ganggu aku. Seolah-olah ingin menyampaikan kepada dunia, aku ingin sendiri, tidak mau diganggu. Sepertinya kita sedang menjawab notifikasi dari surga, dari Tuhan, dan kemudian kita berikan tanda ini. Jangan ganggu dulu. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Saat kita sengaja bilang tidak pada sesuatu yang mungkin dasar, entah itu makanan, entah itu media sosial yang ketika mengikat diri kita, ataupun hal-hal yang lain, hobi kita misalnya, yang seringkali mengambil waktu kita begitu banyak. Nah, puasa ini berhubungan dengan kita mengatakan tidak dulu ya, dengan mungkin makanan, saya nggak makan dulu. Medsos misalnya, saya tidak berinteraksi denganmu, dan sebagainya. Seolah-olah ingin mengatakan, aku ingin stop, karena ada sesuatu yang lebih penting, dan aku ingin mengatakan, iya, yaitu hubunganku dengan Tuhan. Puasa itu bukan soal bikin perut kosong, tapi soal menciptakan ruang di dalam hati kita bersama dengan Tuhan. Agar diisi, bukan oleh makanan, tetapi diisi oleh hubungan kita dengan Tuhan. Hadirat Tuhan. Dan ini bukan sebuah hukuman secara fisik supaya kita lapar, tetapi merupakan upgrading rohani supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Tuhan maunya apa sih? Bapak ini kasih oleh Tuhan. Nanti kita akan membaca
di dalam Matius pasal 6 ini. Di dalam ayat yang pertama tadi, ayat yang ke-16, Tuhan Yesus itu tidak berkata, jika suatu saat kamu ingin berpuasa. Seolah-olah itu belum terjadi dan nanti ya kalau ingin berpuasa. Tetapi di sana Tuhan Yesus berkata, apabila kamu berpuasa. Nah ini menarik ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian, sama seperti ketika Tuhan Yesus itu mengajarkan mengenai di perikop sebelumnya, sebelum mengenai puasa ini ada doa, kemudian ada perikop sebelumnya mengenai memberi sedekah. 3 perikop ini Tuhan Yesus memakai satu kata yang sama dan diulang, yaitu dengan kata sembunyi. Ingin menyatakan kepada kita bahwa hal-hal yang kita lakukan, baik itu memberi sedekah, hal mengenai doa, hal puasa, itu adalah hal-hal yang merupakan hubungan tersembunyi kita dari orang lain, tetapi ini khusus dengan Tuhan. Kalimat yang diulang di dalam perikop mengenai memberi sedekah, doa dan juga puasa ingin menyampaikan kepada kita bahwa ini adalah wajar dan normal dilakukan hari itu. Itu mengenai memberi sedekah itu wajar, berdoa itu wajar, berpuasa itu wajar. Enggak ada yang asing, enggak ada yang baru. Tetapi kemudian apa? Tuhan ingin menyampaikan sesuatu. Ketika berbicara mengenai Yesus tidak berkata jika suatu saat kamu ingin berpuasa, tetapi Yesus berkata apabila kamu berpuasa, ingin menyampaikan sesuatu yang penting buat kita. Perhatikan di dalam ayat yang ke-16 sampai 18 saya bacakan untuk kita semua. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dari ayat-ayat yang saya bacakan ini, ada hal yang penting yang Yesus ajarkan kepada kita mengenai puasa yang sejati. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ini. Ketika orang pada zaman itu, ada yang kemudian berpuasa sambil kemudian tadi, orang yang ditegur oleh Tuhan tadi, itu seolah-olah ingin mengatakan ketika dia berpuasa, saat aku berpuasa inilah panggungku. Ketika aku berpuasa, biarlah orang lain melihatku. Biar orang lain mengagumiku. Biar orang lain melihat bahwa aku begitu rohani dan begitu dekat dengan Tuhan. Seolah-olah ketika orang ini berpuasa, dunia nonton, memberikan apresiasi, kalau zaman sekarang memberikan like, memberikan komen, wow, luar biasa kamu. Seolah-olah orang yang melakukan puasa dengan seperti ini ingin menyatakan, ini panggungku. Aku yang menjadi pusat, engkau yang menilai aku begitu rohani. Bapak ini kasih oleh Tuhan, Yesus mulai memberikan peringatan keras terhadap orang semacam ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Salah enggak sih? Boleh enggak sih orang puasa? Tentu boleh. Tetapi ketika orang berpuasa, seperti halnya orang yang sedang ditegur oleh Tuhan ini, itu yang Tuhan ingin kritisi di sana. Nah, kata munafik ini bisa diartikan dengan aktor panggung, Bapak Ibu. Jadi kalau main drama atau main sandiwara, ya bayangkan zaman itu ada orang yang bermain di dalam karakter yang sedih. Nah, biasanya orang akan memakai topeng. Topengnya ini topeng yang dibuat dengan sengaja, yang memang raut mukanya digambarkan dengan kesedihan. Nah, inilah yang kemudian
diceritakan sebagai kata munafik. Dia memakai topeng kesedihan, dia memakai topeng yang begitu luar biasa sedihnya, tetapi di balik topeng itu ada sosok wajah yang gembira senang ketika mereka menjadi tontonan dan menjadi pusat perhatian. Inilah yang Tuhan ingin kritisi di dalam hal ini. Aktor panggung ketika menampilkan kesedihan, tetapi di baliknya adalah kesenangan. Suka karena menjadi pusat perhatian. Zaman itu orang-orang Farisi dikenal sangat saleh Bapak Ibu. Sangat saleh. Tadi saya katakan mereka berpuasa 1 minggu 2 kali, Senin dan Kamis. Tapi sebagian dari mereka, tidak semua, ya, melakukannya seperti halnya ini. Sebagai panggung. Mereka sengaja tidak cuci muka, menaburkan abu di atas kepala, supaya wajah mereka terlihatan kotor, kemudian kusam, dan mereka berjalan dengan muka yang lesu. Pokoknya kalau melihat orang itu, ini pasti puasa. Orang lain akan tahu, oh orang itu sedang puasa. Tujuannya apa? Ayat 16 bagian akhir, sangat jelas. Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Nah, mereka adalah orang-orang yang tadi saya katakan pengen ada dapat like, dapat komen dari orang-orang lain yang ingin menunjukkan, oh orang ini orang yang begitu rohani, orang ini orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Seolah-olah ingin mendapatkan satu pujian dari orang lain. Sehingga orang lain bisa mengatakan, wow, saleh sekali orang ini. Luar biasa, dia ini orang yang sering berpuasa. Namun, apa kata Yesus? Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Kalimat ini begitu tajam diberikan oleh Tuhan Yesus saat itu. Sekali lagi, ketika mereka mencari upah dari orang, ketika upah dari pujian manusia, mereka sudah mendapatkannya lunas, diberikan oleh orang-orang sekitar. Dipuji orang, ditinggikan orang. Wow. Orang begitu rohaninya. Namun tidak ada lagi yang akan mereka terima dari Bapa di surga selain upah dari manusia. Panggung kesalehan mereka berhasil betul, tapi hubungan mereka dengan Tuhan adalah kosong. Karena mereka ingin mendapatkan pujian manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat, kalau masih di posisi yang sama, aku berpuasa, entah itu berpuasa makanan dan yang lain, atau melakukan hal rohani lain, entah itu aku melayani, seperti seorang hamba Tuhan yang sedang berkhotbah begini, ya, kalau itu ditujukan untuk supaya orang lain melihat, supaya orang lain mengagumi, boleh dikatakan nilainya kosong di hadapan Tuhan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Tuhan mengajarkan sesuatu? Saat aku berpuasa, Tuhan ingin menyatakan sesuatu kepadaku. Setelah mengkritik yang salah, mengkritisi yang salah tadi, cara berpuasa yang salah dengan motivasi yang salah, kemudian Yesus menunjukkan puasa yang benar itu seperti apa sih? Dan inilah yang sungguh mengejutkan para pendengar hari itu. Karena apa? Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Mungkin hari ini kita akan membaca ini biasa saja. Ya biasa saja minyakin kepala dan cuci, atau minyakin kepala itu membersihkan kepala begitu ya, dan mencuci muka. Hal yang biasa. Tetapi pada zaman itu
berbicara meminyaki kepala, mencuci muka adalah tanda sukacita. Tanda sukacita di mana ini adalah tanda untuk mempersiapkan seseorang untuk datang dalam pesta. Betul. Di dalam kegembiraan, bukan tanda untuk berpuasa. Nah, orang yang berduka atau orang yang berpuasa justru dilarang melakukan ini. Enggak boleh meminyaki kepalanya, enggak boleh mencuci mukanya. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengajarkan ini adalah pengajaran yang begitu tajam, bahkan berseberangan dengan kebiasaan. Jadi kalau berpuasa, minyaki kepalamu, cucilah mukamu, enggak ada hukumnya hari itu seperti itu. Malah harusnya sebaliknya. Tetapi di sini Tuhan Yesus ingin menyatakan sesuatu, bahwa sembunyikanlah puasamu. Jangan sampai orang lain melihat bahwa engkau berpuasa, kalau itu tujuanmu, engkau sudah mendapatkan upahnya. Bapak ini kasih Tuhan. Lalu maksud Yesus apa sih? Dengan ingin mengatakan sembunyikan puasamu. Yaitu ingin seolah-olah mengatakan, lakukanlah kegiatan rohanimu itu seolah-olah adalah rahasiamu dengan Tuhan. Rahasiamu dengan Bapa. Jangan biarkan dunia tahu. Mungkin orang yang seperti ini ingin mengatakan, itu enggak aku banget. Itu bukan gue banget. Kalau aku berpuasa seharusnya orang dunia akan melihat aku berpuasa. Tapi ajaran Tuhan Yesus itu bukan aku banget. Kalau aku melayani, kalau aku berkhotbah, aku mimpin pujian, aku singer, pemain musik, seharusnya bukan begitu. Seharusnya jemaat biar melihat aku. Inilah kalau kemudian kita menyadari bahwa ketika kita melakukan demi diri kita, ayat ini berbicara lain. Seolah-olah Tuhan ingin mengatakan, sembunyikan perilaku rohanimu itu bukan untuk dipertontonkan, untuk mendapatkan like dan komen. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Ini menarik sekali, karena puasa bukanlah sebuah pertunjukan penderitaan orang lain supaya tahu bahwa kita menderita, kita sedang berpuasa, tidak makan, tidak minum. Tetapi puasa melainkan sebuah perayaan kedekatan dengan Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan kita tampil normal dalam arti tampilan kita, bukan seolah-olah dibuat supaya orang lain itu melihat kita sedang berpuasa. Kita bahkan ingin dikatakan tampillah supaya orang melihat itu ada sukacita. Kan tadi disuruh minyaki kepalanya kan, disuruh cuci mukanya. Biarlah orang lain melihat engkau itu bersukacita. Karena puasa bukanlah sebuah pertunjukan penderitaan. Sekali lagi, puasa yang sejati itu memindahkan fokus kita dari panggung publik supaya orang lain lihat kepada ruang pribadi di mana tempat kita bersama dengan Tuhan. Memindahkan dari tepuk tangan orang banyak kepada pelukan Bapa yang begitu indah. Dan tujuannya bukan lagi supaya orang melihat, tetapi supaya jangan dilihat oleh orang, melainkan hanya oleh Bapa yang tersembunyi. Dan puasa bukanlah tentang seberapa hebat kita menahan lapar, tetapi seberapa dalam kita itu merindukan Tuhan. Enggak cuma kita datang ke gereja hari Minggu, cukup. Tetapi seberapa kita rindu setiap hari kita datang sama Tuhan. Ada waktu-waktu Tuhan, aku butuh engkau, aku butuh ngomong kepada Tuhan. Aku butuh mendengar suaramu, firmanmu ngomong apa, aku butuh itu. Inilah yang Tuhan inginkan. Inilah supaya kita lakukan. Puasa sekali lagi bukan sekedar kita menahan lapar. Tetapi seberapa dalam kita merindukan Tuhan. Lalu ada yang nanya, lalu bagaimana kita harus berpuasa saat ini? Ya, prinsipnya adalah kita mengganti apa yang biasa kita lakukan, meninggalkan apa yang biasa kita lakukan, dan menggantinya dengan kita membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Enggak cuma kita tidak melakukan sesuatu loh ya, tetapi harus diganti yang sesuatu ini dengan
hubungan kita mendekat dengan Tuhan. Enggak cuma sekedar kita tidak makan, tidak minum, tidak sekedar kemudian kita tidak main media sosial misalnya, tidak sekedar kita melakukan hobi kita, tetapi ini diganti dengan waktu-waktu yang biasa kita pakai untuk makan, yang biasa kita pakai untuk bermedia sosial, yang biasa kita pakai untuk hobi kita, menyalurkan hobi kita, diganti dengan mendekat kepada Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman, mendengarkan Tuhan, waktu khusus. Enggak cuma meninggalkan makan dan minum. Puasa adalah cara kita untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini Engkau lebih penting dari makanan. Tuhan, hari ini Engkau lebih penting dari gadget, dari media sosialku. Tuhan, Engkau lebih penting dari hobiku. Aku ingin mendekat. Bahkan Paulus mengizinkan suami dan istri untuk sementara kemudian lebih mendekat kepada Tuhan. Hanya karena mendekat kepada Tuhan. Paulus bicarakan. Tapi dikasih oleh Tuhan, ini adalah percakapan yang dekat dengan Tuhan. Dan tidak membutuhkan penonton dunia. Nah, di dalam ayat berikutnya, ini adalah janji Tuhan yang menarik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yaitu ketika dikatakan, ketika berpuasa itu ada upahnya. Di sana dikatakan apa? Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan akan membalasnya kepadamu. Di dalam melakukan ini, Tuhan akan memberikan upah. Setelah kita mengajak, setelah Tuhan Yesus mengajak kita untuk berpuasa secara tersembunyi, Tuhan menutup ini dengan satu hal yang indah. Bahwa Tuhan akan membalasnya kepadamu. Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Lalu upahnya apa? Nah ini, nanti kita coba pahami bersama-sama. Apa itu upahnya? Nah, suatu ketika Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di sebuah desa yang kecil, hidup seorang pembuat jam. Jadi bapak tua ini yang buat jam sangat bijaksana dan juga ada seorang anak muda, muridnya yang masih muda dan juga ambisius. Nah, suatu hari raja mengumumkan bahwa ada sebuah lomba, ada sebuah kompetisi untuk membuat jam terindah di kerajaan itu. Menarik sekali. Nah, si murid ini bekerja keras, mulai bekerja siang dan malam, ia menghiasi jamnya dengan emas, dengan permata, dengan ukiran yang sangat rumit. Tampilannya begitu megah dan berkilauan Bapak Ibu. Tujuannya jelas, memenangkan lomba atau kompetisi itu. Dan tidak hanya itu, dia ingin mendapat pujian dari seluruh negeri. Nah, sementara itu, sang guru yang bijaksana ini juga membuat jam. Dari luar, jam itu tampak sangat sederhana. Terbuat dari kayu yang biasa tanpa hiasan yang gemerlap seperti tadi. Dan orang-orang yang melihatnya, hasil dari pekerjaan dari orang tua ini mulai mencibir. Bikin apa ini? Bagusan yang tadi. Apa ini dikasih oleh Tuhan? Hari kompetisi tiba untuk diumumkan siapa yang menjadi pemenang di antara beberapa orang yang membuat jam itu. Nah, singkat cerita, jam buatan dari sang murid yang masih muda tadi membuat orang begitu terpesona. Dan ia pun memenangkan hadiah utama dari sang raja. Ia mendapat pujian, ketenaran yang ia inginkan. Ia sudah mendapat upahnya. Lalu juri bertanya kepada sang guru tua itu, apa sih istimewanya jam sederhanamu itu? Nah kemudian sang guru mulai tersenyum. Kemudian membuka penutup di belakang jam itu. Di belakangnya terlihat satu mekanik daripada jam yang begitu luar biasa rumit, namun indah dan sempurna. Yang terbuat dari logam yang baik, bergerak dengan presisi yang
sangat indah, tepat. Setiap komponennya dibuat dengan penuh cinta dan juga ketelitian. Dan sang guru berkata begini, keindahannya tidak untuk dipamerkan. Keindahannya ada di dalam, di tempat tersembunyi. Jam ini mungkin tidak memenangkan pujian hari ini, tapi ia akan terus berdetak setia seumur hidup. Bapak ini kasih oleh Tuhan, puasa yang kita lakukan untuk pamer adalah seperti jam yang berkilauan di luar. Ia mungkin mendapatkan pujian sesaat dari dunia, tapi di dalam mekaniknya, mekanisme yang bekerja di dalam itu rapuh dan tidak tahan lama. Tetapi puasa yang kita lakukan di tempat tersembunyi yang hanya untuk Bapa adalah seperti halnya jam sang guru tua ini. Dunia mungkin tidak melihatnya, tidak ada yang menepuk pundak kita, ingin mengatakan engkau luar biasa. Tetapi di dalam hati kita, Tuhan sedang membangun sebuah mekanisme rohani yang indah, kuat, dan tahan lama. Inilah yang Tuhan sedang bangun ketika kita melakukan puasa yang sejati. Seperti tadi saya katakan, lalu apa sih upah puasa dari Bapa? Upah puasa dari Bapa bukanlah piala atau medali, Bapak Ibu. Upah itu adalah hadiratnya yang semakin nyata dalam diri kita. Upah itu adalah hati kita yang semakin selaras dengan hatinya. Karena kita mendengarkan pimpinannya. Upah itu adalah sukacita dan juga kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Itulah upah sejati ketika kita melakukan puasa yang sejati. Bapak ini kasih oleh Tuhan, ini adalah hal yang indah. Di mana kita belajar bersama-sama ketika kita berpuasa, ketika kita melakukan kegiatan rohani yang lain, kita boleh introspeksi, memeriksa diri, apakah saya sedang berdiri di atas panggung untuk dilihat manusia yang lain, ataukah saya sedang memberikan waktu untuk Tuhan, waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan pertunjukan rohani kita, tidak tertarik dengan pertunjukan kesalehan kita. Dia merindukan kita datang. Dia merindukan hati kita. Dia ingin sebuah hubungan yang tulus, yang tidak butuh validasi dari dunia. Bapak ini kasih oleh Tuhan, biarlah ini mengajar kita, menegur kita, supaya hidup kita adalah hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi puasa bukan untuk pencitraan, tapi puasa adalah untuk perjumpaan kita dengan Tuhan. Milikilah waktu bersama dengan Tuhan. Dan mari kita menjadikan puasa ini, mari kita menjadikan doa kita, mari kita menjadikan pelayanan kita sebagai sebuah rahasia yang indah antara kita dengan Tuhan. Dan biarlah puasa yang kita lakukan adalah puasa yang semakin mengenal dan mengerti Bapa di surga. Amin. Saya mengundang untuk setiap kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Apa sih yang kita lakukan? Mungkin ketika kita sudah mendengar firman hari ini, kita mau melakukan puasa itu, yaitu tidak melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Tidak melakukan kegiatan seperti makan dan yang lain, bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk mengisinya dengan Tuhan yang hadir dalam diri kita. Suatu kali ada seorang anak kecil yang menggambar untuk ayahnya. Gambarnya sederhana Bapak Ibu. Ada coretan di sana dan sini. Bahkan warnanya seringkali keluar dari garis yang seharusnya. Tapi anak kecil ini datang dengan memegang kertas itu, dengan mata yang berbinar-binar dan mengatakan, "Ayah, ini gambar
buat ayah. Hari itu sang ayah tersenyum dan memeluk anaknya. Buat ayah atau mungkin buat orang lain, gambar itu tidak indah. Tapi sang ayah melihat ada ketulusan hati dari diri sang anak. Ketulusan ini menjadi hal yang sangat berharga, yang dihargai oleh sang ayah melihat anaknya. Sekarang bayangkan kalau misalnya anak itu kemudian menggambar bukan untuk ayahnya tapi untuk dipuji teman-temannya. Mungkin anak ini mengatakan, lihat dong, bagus kan gambarku. Mungkin ayahnya tersenyum tapi hatinya sedikit sedih. Kenapa? Karena hadiah yang seharusnya menjadi ungkapan kasih anak untuk ayahnya ini malah berubah menjadi pertunjukan untuk orang lain. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Kadang doa kita, kadang pelayanan kita, bahkan pemberian kita, bahkan puasa kita bisa berubah menjadi panggung untuk menunjukkan bahwa ini loh aku, ini panggungku, supaya orang lain melihat aku begitu rohani. Supaya orang melihat aku begitu saleh di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita sadar itu bukan menjadi hadiah untuk Tuhan, tapi menjadi pencarian upah diri dari orang di sekitar. Oleh karena itu, Yesus hari ini berkata, apabila kamu berpuasa, jangan seperti orang munafik. Mari kita beribadah, mari kita berdoa, mari kita berpuasa, mari kita memberi, mari kita melayani dengan tujuan, aku mau berelasi dengan Tuhan. Aku mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Mungkin kami bagian daripada orang Farisi yang terkadang ketika kami melayani, yang terkadang ketika kami berdoa, yang terkadang ketika kami berpuasa, yang terkadang ketika kami memberi, itu kami tujukan untuk diri kami sendiri Tuhan. Supaya orang melihat, ini loh pelayananku, ini loh aku, kagumilah aku. Tetapi ketika firman-Mu menegur kami, kamu sudah mendapat upahnya. Tuhan, kami gentar. Kami tahu kami salah. Dan kami mau datang kepada Tuhan. Aku mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Aku mau melayani dengan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk aku pamerkan. Bukan ingin aku tunjukkan kepada dunia. Tetapi biarlah apa yang tersembunyi di hadapan dunia, itulah yang dilihat oleh Allah dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar untuk melakukan puasa, untuk meninggalkan sesuatu, yaitu mungkin kegiatan yang kami gemari, kami senangi, untuk menggantikannya dengan waktu yang kami isi dengan kedekatan dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjalani kehidupan yang tentunya tidak mudah ini ya Tuhan. Tapi kami percaya ada Tuhan yang menuntun dan menolong kami. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.